نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فصلى الله وسلم تسليما كثيرا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Mudah-mudahan nikmat kesehatan ini bisa kita jaga dan kita pergunakan untuk amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Hadirin jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya jemaah sekalian, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan, rasa syukur dan juga sabar dalam menjalani kehidupan ini, tetap berada dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah diri kita Allah berikan kelebihan daripada seluruh makhluk yang lainnya, sampai Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan bentuk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang lainnya, kita bisa hidup di darat dan bertahan hidup di laut, dan juga bisa bertahan hidup di udara. Tentunya dengan alat yang dibuat oleh manusia, hasil dari pemikiran manusia. Allah membuat kita menjadi makhluk yang sempurna di antara seluruh makhluk yang lainnya. Allah ciptakan kita ada dari bentuk jasmani dan ada juga dalam bentuk rohaninya. Dalam bentuk rohani, Al-Quran menjelaskan bahwa kita memiliki 3 nafs. Yang pertama, nafsul mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang. Kemudian kita memiliki nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mengkoreksi diri atau memberikan penyesalan jika berbuat salah. Dan kita juga memiliki nafsul amarah, nafsu yang mengajak untuk berbuat tidak baik. Hadirin jemaah rahimakumullah, ketiga nafsu yang ada pada diri kita ini
ada dorongan-dorongan bagaimana nafsul mutmainnah bisa lebih dominan daripada nafsu yang lainnya, atau bahkan bagaimana nafsul amarah ini lebih dominan daripada nafsu yang lainnya. Dorongan-dorongan itu adalah yang dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana nafsul mutmainnah bisa lebih dominan daripada nafsu yang lainnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimanakah supaya kita mendapatkan nafsul mutmainnah atau nafsul mutmainnah ini lebih dominan daripada nafsu yang lainnya? Yaitu kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kegalauan, dari kecemasan, dari ketakutan, dan semua dorongan-dorongan yang tidak baik itu bisa diobati dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka zikir banyak sekali macamnya. Ada yang zikir yang diucapkan, ada zikir pagi dan petang, ada zikir setelah sholat, atau ada juga zikir dalam berperilaku. Ketika kita berbuat baik, artinya kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perilaku baik kita. Ketika kita jujur, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat hati kita tenang, hilangnya galau, gelisah dan kecemasan bisa diobati dengan zikrullah, yang akhirnya kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki nafsul lawwamah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku sungguh bersumpah dengan nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang mengkoreksi diri atau melakukan atau menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tentunya kita semua pernah merasakan hal yang demikian. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, maka diri ini akan merasakan penyesalan, mengkoreksi diri, mengapa kita lakukan hal yang demikian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang sangat baik dan perlu kita latih. Bagaimana nafsul lawwamah ini dominan ada pada diri kita. Latihan-latihannya adalah berfikir. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan kita banyak berfikir, maka semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka nafsul lawwamah akan muncul dan menyesali akan perbuatan salah itu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, syarat sebuah pertaubatan diantaranya adalah penyesalan. Maka dengan kita memiliki nafsul lawwamah yang dominan, maka pertaubatan itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan dan Allah memberikan ampunan dari semua kesalahan kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, jiwa yang ketiga yang Al-Quran jelaskan tentang diri kita adalah nafsul ammarah. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan diri tidak berbuat salah.
innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu ini seringkali memerintahkan kepada hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Hadirin jemaah rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihi salam mengucapkan hal demikian karena Nabi Yusuf menyadari bahwa dalam dirinya itu ada dorongan-dorongan untuk berbuat tidak baik. Dalam ayat sebelumnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, sungguh sudah ada keinginan dari diri Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, dan begitu pula Nabi Yusuf memiliki keinginan terhadap Zulaikha. Itu artinya bahwa Nabi Yusuf pun memiliki kecenderungan terhadap hal yang tidak baik atau tergoda oleh godaan syaitan. Hanya saja Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki penuntun, yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa atau sifat maksum. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan diriku ini tidak bersalah. Artinya Nabi Yusuf ada kecenderungan, ada keinginan untuk berbuat tidak baik. Hanya saja laula ar-ra'a burhana rabbih, Nabi Yusuf mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan perbuatan dosa. Itu Nabi Yusuf seorang nabi, apalagi kita. Maka kita mungkin seringkali untuk berbuat atau berkeinginan berbuat tidak baik. Oleh karena itu pentingnya kita menyadari dari manakah dorongan-dorongan ini atau nafsul ammarah begitu kuat ada pada diri kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tiada lain nafsul ammarah ini begitu kuat ada pada diri kita itu karena kita cenderung terhadap sesuatu atau syahwat dan juga syubhat. Keinginan-keinginan yang bahkan keinginan ini melebihi dari apa yang diperbolehkan. Ketika keinginan-keinginan ini diikuti, maka nafsul amarah akan begitu kuat ada pada diri kita. Dan syahwat itu tidak hanya kecenderungan atau keinginan terhadap lawan jenis, tetapi syahwat juga ada pada ucapan kita. Ketika kita sering berucap tidak baik, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan lain sebagainya, maka syahwat bicara ini yang akan memperkuat nafsul amarah sehingga kita akan begitu mudah untuk berbuat salah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan diketahuinya dorongan-dorongan dari ketiga nafsu ini, kita bisa memperkuat atau membuat dominan pada nafsul mutmainnah dan juga nafsul lawwamah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa muqarriril Qur'an bihi amma ba'd. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, di hari akhir nanti Allah memanggil hamba-hambanya, dan hamba-hambanya itu adalah hamba-hamba yang memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri-diri yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan juga diridhoi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu sayangnya Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, Allah panggil dan Allah kumpulkan sebagai hamba-hambanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu
Allah mengungkapkan dengan ungkapan irji'i, kembalilah. Artinya kita kembali ke asal, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita Nabi Adam alaihi salam asalnya adalah di surga. Kemudian beranak pinak di dunia, dan kita sebagai anak keturunannya harus kembali mencari jalan menuju tempat asal kita, yaitu di surga. Dan alhamdulillah dengan ajaran Islam yang kita pegang, kita mudah-mudahan bisa kembali kepada rumah asal kita, yaitu di surga bersama hamba-hamba Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan juga diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Dan nafsul mutmainnah ini adalah golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selainnya Allahu a'lam. Oleh karena itu hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, perlu kita melatih diri kita dengan banyak berzikir supaya kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan telah diketahuinya apa yang menjadi dorongan-dorongan supaya kita memiliki nafsul mutmainnah, yaitu dengan berzikir kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi dan juga kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yassartah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.